أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat umur yang panjang, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki amal soleh kita, memperbanyak ibadah-ibadah yang kita kerjakan, bertobat dari maksiat-maksiat yang kita lakukan, dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan akhir hayat kita. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah ta'ala berikan kepada kita hari ini adalah dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya tabiat manusia ketika dia akan melakukan sebuah aktivitas atau pekerjaan, dia akan mencari tahu dulu manfaat apa yang bisa dia dapatkan dari melakukan aktivitas tersebut. Kalau bapak dan ibu datang ke majelis ta'lim ini, ke tempat kajian ini, sebelum datang tentunya mencari tahu dulu manfaat apa yang bisa saya dapatkan kalau saya datang ke majelis ta'lim ini. Atau orang ketika dia mau bekerja di sebuah lembaga atau di sebuah perusahaan, dia akan mencari tahu dulu berapa besaran gaji yang akan saya dapatkan, bonusnya ada ataukah tidak, sebulan atau sepekan itu liburnya berapa kali, biasanya seperti itu. Nah, begitu pula ketika seseorang dia beramal atau beribadah di bulan suci Ramadan. Terkadang ada sebagian di antara muslim ketika masuk bulan Ramadan mereka tidak bersemangat, tidak memiliki motivasi, bahkan tidak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Mungkin karena sebagian di antara kaum muslimin tidak tahu betapa besar fadilah atau keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada bulan suci Ramadan. Jangankan orang-orang yang beriman, orang yang sudah meninggal sekalipun, ketika diberikan kesempatan untuk berangan-angan, salah satu di antara angan-angan terbesar mereka adalah bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan di dalam satu perkataannya, Tallahi, demi Allah, lau qila li ahlil kubur, kalaulah seandainya ditanyakan kepada ahlil kubur, kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, tamannau, berangan-anganlah kalian, la tamannau yauman min Ramadan,
maka pasti mereka akan berangan-angan supaya bisa bertemu dengan bulan Ramadan meskipun hanya 1 hari. Ini harapan atau keinginan dari orang yang telah meninggal dunia. Mereka berharap bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, kita yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini, tentunya kita wajib untuk mensyukurinya. Kita wajib berbahagia, kita wajib senang dan termotivasi untuk memperbanyak serta melakukan ibadah-ibadah yang Allah taala perintahkan. Dan normalnya seorang mukmin, normalnya seorang muslim, muslimah ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan harusnya minimal-minimalnya merasa senang, minimal-minimalnya merasa berbahagia. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau mengatakan kaifa la yubshir al-mu'min bi fathi abwabil jinan. Beliau mengatakan bagaimana mungkin seorang mukmin tidak berbahagia ketika bertemu dengan bulan Ramadan, padahal di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surganya. Maka normalnya seorang mukmin ketika bertemu dengan bulan Ramadan, mereka merasa senang, berbahagia. Nah, pertanyaannya untuk diri kita semua, apakah dengan bertemu dengan bulan Ramadan ini kita menjadi senang, berbahagia, termotivasi untuk beramal soleh, semangat untuk beribadah kepada Allah, ataukah justru malah biasa-biasa saja? Tidak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, ini yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Kalau seandainya kita merasa biasa-biasa saja, tidak ada bedanya antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, jangan-jangan ada yang bermasalah di dalam hati kita. Jangankan seorang mukmin, seorang mudznib itu adalah seorang pendosa. Ketika ditanya kepada mereka apakah mereka senang ketika bertemu dengan bulan Ramadan, maka jawaban mereka akan senang. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam perkataannya disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan wa kaifa la yubshiru al-mudznib bi ghalqi abwabin niran. Bagaimana mungkin seorang mudznib, seorang pendosa, dia tidak senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, padahal di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menutup pintu nerakanya. Jadi oleh karenanya Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, untuk memotivasi kita, menyemangati kita supaya kita bisa lebih memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, tentunya kita perlu tahu dulu keutamaan-keutamaan apa saja yang Allah taala berikan di bulan suci Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Baik, para ulama di dalam banyak aqwalnya, para ulama telah menjelaskan bahwa di antara keutamaan bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain adalah yang pertama, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan magfirah. Allah Subhanahu wa taala di bulan ini membuka pintu taubatnya selebar-lebarnya. Kita seorang muslim, seorang mukmin, kita tahu kapasitas kualitas diri kita. Kita ini banyak maksiatnya. Kita ini banyak dosanya. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW pun telah mengabarkan hal tersebut. Beliau mengatakan di dalam hadis yang mulia, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu khata', kata Nabi. Beliau menggunakan sighah mubalaghah yang menunjukkan banyak salah. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Wa khairu khata'in at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang dia berbuat salah adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah. Nah, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, harusnya kesempatan ini kita maksimalkan untuk bertobat, beristighfar dari maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Kalau seandainya Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, di bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan ini kita nggak bisa taubat sama Allah, kita tidak bisa berhenti dari maksiat yang kita kerjakan, sholat kita masih males, bacaan Al-Quran kita masih males, terus kapan kita mau taubat? Kalau di dalam situasi dan kondisi yang benar-benar ideal untuk bertobat saja kita nggak bisa taubat, apalagi di bulan-bulan yang lain. Pertanyaan seperti itu. Sampai kapan kita akan bergelut dengan maksiat-maksiat yang kita kerjakan? Sampai kapan kita akan malas untuk beramal soleh kalau di bulan yang mulia ini kita malas untuk beramal soleh? Pertanyaannya itu. Baik, kembali lagi kepada fadilah yang pertama dari bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan magfirah, bulan yang penuh dengan ampunan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau telah mengabarkan kepada kita semua. Beliau mengatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu yang kita kerjakan, wal jum'atu ilal jum'ati, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, wa ramadhanu ila ramadhan, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Jadi kalau seandainya di bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, kita bisa memaksimalkan ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan, mukaffirat lima bainahuma, akan menjadi penggugur dosa di antara keduanya, 5 jutunibal kabair, selama orang tersebut mampu untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi kalau misalkan di bulan yang mulia ini kita sekali lagi bisa memaksimalkan ibadah, beramal soleh, puasa, tilawah, sedekah, dan amal-amal soleh yang lain, maka ibadah yang kita kerjakan bisa menghapuskan dosa antara Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini. Jadi dosa selama 1 tahun insya Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala leburkan, Allah ampuni 5 jutunibal kabair, selama dia berusaha menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Itu fadilah yang telah dijanjikan oleh Nabiullah Muhammad SAW kaitannya dengan bulan Ramadan. Dan kalau kita amati satu persatu ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan selama bulan Ramadan, memang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaannya salah satu diantaranya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ana ambilkan contoh yang pertama, ibadah puasa Ramadan, ibadah siam Ramadan. Ibadah puasa Ramadan, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan pahala yang tidak terhingga, pahala yang tidak terbatas, karena pahala dari orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu hadis, kullu amali bani Adam yudha'af al hasanatu asyur amthaliha ila 700 dhifin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan setiap amalan yang dikerjakan oleh anak Adam, Allah akan melipat gandakan sampai dengan 10 kebaikan sampai dengan 700 kali kebaikan. 10 sampai dengan 700 kali lipat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dari setiap amal soleh yang kita kerjakan. Wa qala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam hadis qudsinya, illa sauma, kecuali puasa, kata Allah, kecuali amalan puasa, kecuali ibadah puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu adalah untukku dan akulah yang nanti akan langsung membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, orang yang dia berpuasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minum min ajli, karena aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa itu pahalanya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Kalau amalan-amalan yang lain, terkadang Allah menyebutkan bilangan, menyebutkan pahala yang akan Allah Ta'ala berikan. Misalkan sholat fardu, bagi orang-orang yang dia mengerjakan sendirian, Allah Ta'ala akan berikan pahala 1 derajat. Bagi orang-orang yang dia mengerjakan secara berjamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala 27 derajat. Atau sedekah misalkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Nah, puasa ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sebagian ulama, termasuk diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali, mengatakan bahwa pahala orang yang berpuasa itu tidak terbatas dan tidak terhingga. Alasannya apa? Alasannya apa? Di antara alasannya yang disebutkan oleh beliau, karena orang yang berpuasa dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar. Dan pahala orang yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin, sesungguhnya balasan untuk orang-orang yang bersabar bighairi hisabin, tidak terhingga. Dan orang-orang yang dia berpuasa itu dituntut oleh Allah untuk mengamalkan 3 kesabaran sekaligus. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sabar di dalam melaksanakan perintah Allah atau kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan. Kita yang sedang berpuasa itu dituntut oleh Allah untuk sabar di dalam menjalankan perintah ini. Mungkin ada sebagian di antara kaum muslimin
tetangga kita, saudara kita, di saat kita sedang berpuasa, mereka tidak berpuasa. Pinggir jalan ada warung buka, ada orang muslim, muslimah pakai jilbab makan, ya. Atau mungkin kita punya tetangga muslim atau muslimah, mereka tidak berpuasa. Nah, di saat orang lain tidak berpuasa, kita diperintahkan oleh Allah untuk sabar, tetap berpuasa, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar yang pertama. Kemudian sabar yang kedua yang dituntut kepada orang-orang yang berpuasa adalah sabar di dalam menahan kemaksiatan. Orang yang dia berpuasa dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar tidak melakukan maksiat-maksiat. Kenapa? Karena kalau kita berpuasa kemudian kita masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, baik itu melalui lisan kita, melalui mata kita, telinga kita, hati kita, pikiran kita, atau seluruh anggota badan kita, maka maksiat kita tersebut bisa mengurangi pahala puasa yang akan Allah Ta'ala berikan. Bahkan kalau maksiatnya itu banyak, bisa bikin minus bahkan. Misalkan satu hari puasa isinya gibahin orang terus, gak sholat, dusta, nyolong atau maling misalkan. Nah, dosa-dosanya yang banyak ini bisa jadi malah lebih banyak dosanya daripada lebih banyak maksiatnya. Makanya Rasulullah SAW beliau pernah memberikan peringatan kepada orang-orang yang berpuasa untuk menjaga lisannya. Nabi mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dia berpuasa kemudian dia mengucapkan perkataan-perkataan dusta, qaulu zur, atau perkataan-perkataan kotor, bahkan dia mengerjakannya, falaisa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh puasanya. Allah tidak butuh dia menahan syahwat, Allah tidak butuh dia menahan lapar, Allah tidak butuh dia menahan hausnya. Artinya apa? Puasanya sia-sia. Ini kalau kita berpuasa tapi kita masih mengerjakan maksiat. Ini tuntutan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa agar sabar di dalam menahan kemaksiatan. Kemudian sabar yang ketiga yang dituntut kepada orang-orang yang dia berpuasa adalah sabar di dalam menerima takdir yang tidak mengenakan. Orang yang sedang puasa enak atau enggak, Pak, Bu? Enggak enak. Lapar, haus, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, sariawan, mata berkunang-kunang mungkin ya. Enggak enak. Tapi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dengan kondisi seperti ini. Nah, karena seorang yang berpuasa dia melakukan atau mengamalkan 3 kesabaran sekaligus, maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, pahala orang yang berpuasa tidak terbatas, tidak terhingga, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Baik, kembali lagi kepada tadi, bahwa orang yang berpuasa selain akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga, Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa orang yang berpuasa mereka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Nabiullah Muhammad SAW telah menjelaskan hal ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadhana, barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi, imanan wahtisaban, dengan keimanan, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas karena Allah. Karena ada orang-orang yang dia berpuasa nggak ikhlas karena Allah, ada. Orang yang berpuasa tujuannya bukan karena lillah, tujuannya bukan karena mencari ridha Allah, tapi tujuannya adalah untuk kesehatan, ada. Ada orang yang berpuasa tujuannya untuk diet, ben kurus langsing, ada. Kalau tujuannya hanya semata-mata untuk dunia, berarti dia bukan ihtisab karena Allah, bukan dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari Allah. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan menghapuskan, mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah akan memaafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, coba bayangkan, ini baru satu amalan saja yang kalau kita kerjakan dengan baik, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, satu amalan ini bisa meleburkan dosa-dosa kita. Satu amalan ini membuat kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Ini baru dari satu amalan.
Apalagi kalau seandainya ditambah dengan amalan-amalan yang lain, yang fadilahnya itu juga salah satunya adalah akan mendatangkan ampunan Allah. Contohnya apa Ustaz? Contohnya sholat tarawih atau sholat malam atau sholat tahajud. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan, man qama ramadhana. Kalau yang pertama tadi man shoma Ramadan, yang kedua man qama ramadhana. Barang siapa yang dia mengerjakan qiyam Ramadan, mengerjakan sholat malam, mengerjakan sholat tarawih, imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini fadilah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang mau mengerjakan sholat tarawih, orang-orang yang dia mau mengerjakan sholat malam. Oleh karenanya hari ini ada sebagian di antara kaum muslimin yang mindsetnya salah, yang perlu untuk kita rubah. Mindsetnya apa Ustadz? Ada sebagian di antara kaum muslimin yang mereka mindsetnya itu kalau Ramadan ya puasa. Padahal sebenarnya bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar puasa saja. Bulan Ramadan di dalamnya itu ada rangkaian amal soleh, ada rangkaian ibadah yang sangat ditekankan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain ibadah puasa. Makanya ada sebagian muslim siangnya puasa, malamnya nggak sholat malam, nggak sholat tarawih, bahkan nggak sholat wajib. Ada sebagian orang-orang yang seperti itu. Siangnya puasa benar, tapi kalau diperintahkan untuk sholat zuhur nggak sholat, sholat asar nggak sholat, sholat isya nggak sholat, apalagi sholat tarawih. Ya, ada sebagian yang seperti itu. Padahal sekali lagi Ramadan itu bukan hanya sekedar puasa, termasuk diantaranya amalan-amalan yang sangat ditekankan adalah mengerjakan sholat tarawih atau mengerjakan sholat malam. Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain beliau mengatakan, man shalla ma'al imam, barang siapa yang dia mengerjakan sholat malam bareng dengan imam, hatta yansarif, sampai imam selesai, sampai imam bubar, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka dituliskan untuknya seolah-olah dia telah mengerjakan sholat malam semalam suntuk dari ba'da isya sampai menjelang waktu fajar. Itu fadilah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang dia mau mengerjakan sholat malam. Makanya kalau kita melihat bagaimana semangatnya Nabi SAW, Pak Bu, termasuk semangatnya para sahabat di dalam mengerjakan sholat malam, khususnya di bulan Ramadan, luar biasa. Beliau pernah mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan. Ketika itu ada sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman mencoba untuk menjadi imam di samping Nabi. Maka Rasulullah SAW di dalam satu rakaat ini, beliau baca surat Al-Baqarah sampai selesai, berarti 2,5 juz ini. Ditambah lagi surat Ali Imran sampai selesai. Kemudian ditambah lagi surat An-Nisa sampai selesai, berarti 5 juz lebih. Ini yang dibaca oleh Nabi SAW dalam satu rakaat. Coba bayangkan, ya, ini semangatnya Nabi untuk mengerjakan sholat malam di bulan suci Ramadan. Para sahabat pun sama. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab menunjuk 2 imam khusus yang beliau amanahi untuk mengimami sholat tarawih. Siapa mereka? Mereka adalah Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa beliau berdua kalau mengimami sholat malam, sholat tarawih, satu rakaat itu bisa 200 ayat. Coba bayangkan, satu rakaat itu 200 ayat. Surat Al-Baqarah itu ada 286 ayat kalau tidak salah. Itu 2,5 juz, masuk juz ketiga pertengahan. Berarti sekitar 1,5 juz. Satu rakaat itu Pak Bu. Nah, ini bisa menjadi bayangan kita, gambaran kita, level keimanan kita dengan mereka itu jauhnya seberapa toh. Kita kalau mengerjakan sholat tarawih di masjid, imamnya baca satu halaman saja, kaki sudah pegel-pegel, gatel-gatel. Terus hati ini mas kemerungsung, pengennya pindah masjid. Ini beliau, mereka para sahabat Nabi, para tabi'in, ketika mengerjakan sholat malam itu sampai dengan 200 ayat untuk satu rakaat. Coba bayangkan. Bahkan ada sebagian di antara mereka saking Masya Allah menahan capeknya, itu ada sebagian di antara mereka yang pakai tongkat untuk menyangga tubuhnya. Coba Tamim Ad-Dari kalau ngimami sholat tarawih dari
dari malam sampai dengan menjelang waktu fajar, menjelang waktu subuh. Masya Allah, itu berapa lama, berapa jam, coba bayangkan. Nah ini bisa kita amati ini standar keimanan kita, level keimanan kita dengan mereka itu seberapa jauh. Nah, ini bisa kita muhasabah diri sendiri nih, begitu. Ini semangat para sahabat Nabi di dalam mengerjakan qiyamul lail atau salat malam atau salat tarawih. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa meleburkan dosa-dosa kita, yang bisa kita amalkan, kita kerjakan di bulan suci Ramadan adalah menghidupkan salat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kalau yang kedua tadi adalah menghidupkan salat malam di keseluruhan malam bulan Ramadan. Nah, di poin yang ketiga, kalau kita bisa mengerjakan salat malam dan kebetulan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka Rasulullah SAW mengabarkan di dalam hadis yang mulia, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang dia mengerjakan salat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini amalan ketiga yang bisa meleburkan dosa-dosa kita. Amalan yang keempat apa Ustaz? Amalan yang keempat diantaranya adalah melakukan zakat fitrah. Benar, zakat fitrah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan di malam Idul Fitri sampai dengan menjelang sholat Id. Tapi para ulama kemudian mengatakan bolehnya seorang muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah 1 hari, 2 hari, atau 3 hari menjelang bulan Syawal atau menjelang malam hari raya Idul Fitri, dan ini diperbolehkan. Artinya masih berada di ranah bulan Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menjelaskan fadilah atau keutamaan dari zakat fitrah, beliau mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita semua untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tuhratan lisaim minal lagwi warrafath. Di antara manfaatnya atau hikmahnya adalah untuk membersihkan dosa-dosa orang-orang yang dia berpuasa, minal lagwi warrafath, dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang keji atau perkataan-perkataan yang kotor. Tidak bisa kita pungkiri, ketika kita sedang berpuasa, terkadang kita ini nggak sengaja atau kebablasan atau keceplosan ngomongin saudara kita, gibahin saudara kita, membicarakan keburukan dari saudara kita, atau mungkin kita bahkan berdusta, naudzubillah, atau mungkin kita mengeluarkan kata-kata keji atau kata-kata kotor, misalkan ya, atau pandangan kita, mungkin kita melihat hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan. Nah, dengan zakat fitrah, salah satu di antara hikmahnya atau manfaatnya adalah tuhratan lisaim minal lagwi warrafath, untuk mensucikan, membersihkan dosa-dosa orang-orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang kotor, dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Baik, karena begitu banyaknya ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan dan memiliki manfaat atau fadilah bisa meleburkan dosa-dosa kita, maka kebanggaan sekali kalau seandainya ada seorang muslim, seorang muslimah, dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, sampai dengan Ramadan selesai kok dosa-dosanya masih ajeg, masih sama, tidak berkurang, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menggunung, maka orang-orang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan bagaimana malaikat Jibril datang ke beliau. Rasul pernah disebutkan di dalam satu hadis, beliau ketika naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan amin, amin, dan amin. Maka para sahabat Nabi yang melihat Rasul mengatakan amin, padahal tidak ada seorang sahabat pun yang mengajak beliau berbicara, maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, limadza kunta tasna hadza? Rasul, kenapa Anda mengatakan hal seperti itu? Kenapa Anda mengatakan amin? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril. Ketika aku naik di tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku. Wa qala, kemudian Jibril mengatakan, rogima anfu rajulin adraka alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Kata Jibril, celakalah seseorang
yang dia mendapati bulan Ramadan, kemudian sampai Ramadan selesai, ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah orang-orang seperti ini. Fakultu amin, maka Nabi SAW kemudian mengaminkan apa yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi assalam. Ini ancaman yang tegas dari Nabiullah Muhammad SAW kepada orang-orang yang dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah, padahal diberikan kesempatan untuk bertobat di bulan suci Ramadan. Makanya sekali lagi Pak Bu yang Allah Ta'ala muliakan, kalau hari ini masih ada sebagian di antara kita yang belum bisa meninggalkan maksiat-maksiat, belum bisa meninggalkan dosa-dosa, ghibah, gunjing, namimah, adu domba, melihat hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan, atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, mumpung Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk tobat, yuk tobat bareng-bareng. Sekali lagi, kalau di bulan yang mulia ini kita nggak bisa tobat, terus tobat kita mau kapan? Nunggu hari kiamat atau nunggu kita nanti dipanggil oleh Allah? Na'udzubillah. Ya, ini keutamaan bulan Ramadan yang pertama. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah di bulan Ramadan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, Al-Quranul Karim, kalamullah yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di bulan Ramadan. Maka Allah menjadikan bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Al-Quranul Karim, kalamullah yang mulia, Allah Ta'ala turunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Anbiya, Nabi yang paling mulia dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Al-Quranul Karim, kalamullah yang mulia, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW biwasilati Jibril, dengan wasilah malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling dekat kedudukannya dengan Allah, menjadi malaikat yang paling mulia. Artinya apa? Artinya siapapun yang dia berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dalam hal kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan muliakan dia, Allah akan angkat derajatnya. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita semua hal seperti ini. Apa kata Nabi? Rasul mengatakan, Innallaha ta'ala yarfa'u bihadal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang bihadal kitab, dengan kitab ini. Makanya kita yang masih punya anak, kita yang diberikan amanah oleh Allah, anak, istri, pasangan, apalagi ya saudara dan lain sebagainya, yuk kita sampaikan kepada mereka bahwa Al-Quran ini akan memuliakan kita. Al-Quran ini nanti yang akan mengangkat derajat kita. Nah, bulan Ramadan, salah satu hal yang membuat istimewa adalah di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Bahkan banyak di antara para ulama yang menyebutkan bahwa Ramadan merupakan syahrul Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulannya Al-Quran. Sekali lagi, bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran, Ustadz? Baik, di antara alasannya adalah yang pertama, karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, yang menjadi petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi bulan Ramadan disebut dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim yang mulia kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di malam Lailatul Qadar, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bertahannuts, sedang beruzlah di mana di Gua Hira. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau merenungi tujuan beliau diciptakan ini apa, siapa yang paling layak untuk beliau sembah. Akhirnya datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra, bacalah. Tapi Nabi SAW beliau mengatakan, Ma ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Dibekap lagi sama malaikat Jibril, suruh baca, Iqra, bacalah. Tapi Nabi SAW kemudian mengatakan, Ma ana biqari'in, saya nggak bisa baca.
Kenapa? Karena Rasulullah SAW memang beliau seorang ummi. Beliau nggak bisa baca, beliau nggak bisa menulis. Dan ini ada hikmah besar. Kenapa beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Karena kalau seandainya Rasulullah SAW beliau bisa membaca dan menulis, tentunya orang-orang kafir Quraisy mereka akan menuduh bahwa Al-Quran itu merupakan buatan Muhammad SAW. Jangankan beliau bisa menulis dan bisa membaca, Rasul nggak bisa menulis dan nggak bisa baca saja, orang-orang kafir Quraisy menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatannya Muhammad. Maka dengan Nabi SAW nggak bisa menulis, nggak bisa baca, tuduhan mereka terbantahkan. Akan tetapi meskipun Nabi SAW beliau nggak bisa baca, beliau nggak bisa nulis, beliau bisa menghafal. Makanya ketika Jibril datang kepada Nabi menyampaikan wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan kelima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasul pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan karena baru pertama kali beliau melihat makhluk yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Kemudian beliau datang ke rumah dalam keadaan ketakutan, gemeteran. Beliau mengatakan kepada istrinya Ibunda Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Kemudian istri beliau Ibunda Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW sehingga hilanglah rasa takutnya, hilanglah gemeterannya. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kepada Ibunda Khadijah kaitannya dengan peristiwa yang baru saja beliau alami. Maka Rasul merasa takut dan beliau mengatakan, celakalah aku, binasalah aku. Maka istri beliau Ibunda Khadijah mengatakan, wallahi ma yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu, li'annaka tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum. Karena selama ini wahai suamiku, engkau adalah orang-orang yang menjalin silaturahim, engkau adalah orang-orang yang memberi makan orang-orang yang tidak mampu, engkau memberikan kebutuhan orang-orang yang tidak punya. Akhirnya Ibunda Khadijah membawa Rasulullah SAW ke rumah paman beliau yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah salah seorang pendeta Nasrani yang masih mengikuti agama atau ajaran dari Nabiullah Isa alaihissalam yang masih murni, yang tidak menyembah Nabiullah Isa alaihissalam. Maka kemudian ketika Waraqah bin Naufal diceritakan peristiwa yang baru saja dialami oleh Nabi, beliau mengatakan, demi Allah, yang mendatangimu itu adalah Namus yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalaulah seandainya engkau diangkat menjadi seorang nabi dan ketika itu aku masih hidup, maka akulah termasuk di antara orang-orang yang akan pertama kali mengikutimu. Tapi ternyata Waraqah bin Naufal akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau tidak sempat bisa melihat periode dakwahnya Rasulullah SAW. Baik, itu kisah diturunkannya Al-Qur'anul Karim, yaitu di bulan suci Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Tanggalnya tanggal berapa Ustaz? Tanggalnya khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di tanggal 7 Ramadan. Ada yang mengatakan Al-Qur'an itu diturunkan di tanggal 17 Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq. Ada yang mengatakan Al-Qur'an itu diturunkan di tanggal 18, ada yang mengatakan tanggal 21, ada yang mengatakan tanggal 24. Ini khilaf di antara para ulama. Masyarakat kita banyak yang mengambil pendapat Al-Qur'an itu diturunkan di tanggal 17 Ramadan. Kalau Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang menulis kitab Rohiqul Makhtum, Sirun Nabawiyah, itu beliau berpendapat Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 21 Ramadan. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama begini Pak Bu. Ketika Nabi SAW beliau ditanya oleh seorang sahabat, kenapa beliau melakukan puasa di hari Senin? Maka beliau mengatakan, sesungguhnya di hari Senin aku dilahirkan, dan di hari Senin aku pertama kali mendapatkan wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan kelima. Nah kemudian para mu'arrikh, para sejarawan Islam mencoba untuk meneliti hari Senin di tahun Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di bulan Ramadan itu ada 4 tanggal. Yang pertama tanggal 7, yang kedua tanggal 14, yang ketiga tanggal 21, dan keempat tanggal 28. Nah karena Al-Quran diturunkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar,
dan kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain disebutkan carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi pilihannya kalau kita melihat di 10 hari terakhir hanya 2 tanggal. Tanggal berapa? 21 dan tanggal 28. Nah, yang ganjil mana antara 21 atau 28? 21. Makanya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri beliau berpendapat Al-Qur'an itu diturunkan di tanggal 21 Ramadan. Baik, ini hanya masalah khilaf untuk turunnya Al-Qur'an ya, nuzulul Qur'an ya. Dan mungkin jadi thaqafah Islam gitu, wawasan lah seperti itu. Tidak harus diperdebatkan. Nah, kemudian saya mana tadi? Sebab yang pertama kenapa Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, adalah karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian di bulan suci Ramadan, alasan yang kedua adalah banyak di antara kita, banyak di antara kaum muslimin yang interaksi dengan Al-Qur'an itu semakin intens, semakin sering. Bahkan ini dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, dicontohkan oleh para sahabat Nabi, dicontohkan oleh para ulama. Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan bahwa kana Nabiyyu SAW ajwadun nas. Rasul itu adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan beliau itu semakin bertambah ketika masuk bulan suci Ramadan. Haina yalqahu Jibril, ketika Jibril bertemu dengan Nabi, wa kana Jibril yalqahu fi lailati Ramadan, dan Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam bulan Ramadan. Fayudarisuhu, kemudian malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan ini tidak dilakukan di bulan-bulan yang lain. Jadi setiap malam Bapak dan Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, Rasul di bulan suci Ramadan beliau ngaji bareng dengan malaikat Jibril. Beliau belajar dari malaikat Jibril terhadap kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Itu sekali lagi tidak dilakukan kecuali di bulan suci Ramadan. Kemudian Nabi ketika mengerjakan sholat malam juga lebih lama. Contohnya tadi, ketika Rasul mengerjakan sholat malam, ada Hudzaifah bin Yaman jadi makmum. Rasul baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Masya Allah, itu Rasul. Para sahabat pun sama, seperti contohnya tadi Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam sholat tarawih, dan yang beliau baca Masya Allah 1 rakaat 200 ayat. Kemudian para ulama-ulama kita, para ulama tabi'in, para ulama tabi'ut tabi'in, mereka interaksinya dengan Al-Quran luar biasa. Ada seorang ulama tabi'in namanya Al-Aswad bin Yazid, disebutkan di dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, kana Al-Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini. Al-Aswad beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu setiap 2 malam. Berarti 1 hari beliau baca Quran berapa juz? 15 juz. Ada lagi ulama salaf yang bernama Qatadah, kana Qatadah yakhtimul Quran fi kulli sab', wa idza jaa Ramadan yakhtimul Quran fi kulli 3, wa idza dakhala fi ashril awakhir yakhtimul Quran fi kulli lailatin. Disebutkan di dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, Qatadah itu di hari-hari biasa selain Ramadan beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali, dan ketika masuk Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali, dan ketika masuk 10 hari yang terakhir beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari, setiap malam. Masya Allah, ini semangatnya para ulama di dalam membaca Al-Quran. Ada lagi Imam Asy-Syafi'i, disebutkan di dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i beliau selama bulan Ramadan beliau bisa menghatamkan Al-Quran sampai dengan 60 kali. Berarti 1 hari beliau hatam 2 kali Pak Bu. Nah, kita sehari berapa lembar ini? Saya jadi ragu ya. Iya, harusnya menjadi motivasi untuk kita semua ya. Kalau di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan Quran, kita masih rak gelem emoh maca Quran terus, kapan maca Quran coba? Ya.
Di bulan Ramadan yang Masya Allah rumah-rumah itu banyak orang-orang baca Quran, masjid-masjid banyak orang-orang tadarus Quran lah, seperti itu. Kok masih ada di antara kita malas baca Quran di bulan Ramadan, nggak punya target, sehari punya target berapa, nggak ada misalkan. Terus kapan kita mau baca Quran coba? Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, yuk setelah kita kajian hari ini bikin target. Kalau bisa di dalam rumah tangga kita disepakati, bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga bantu untuk mengarahkan ibu-ibunya, mengarahkan pasangannya, mengarahkan anak-anaknya. Yuk nang, yuk le, yuk bi, yuk yah, yuk papa, papi lah atau sebagainya. Yuk kita sepakati selama bulan Ramadan misalkan sehari minimal 1 juz misalkan. Kalau masih berat yo setengah juz lah begitu. Harusnya bisa. Kalau kita melihat bagaimana semangat para ulama tadi bisa membaca sehari itu 15 juz, 10 juz, ada yang 1 kali hatam, harusnya kita ya minimalnya jangan sampai terlalu jauh lah jaraknya dengan mereka begitu. Ini kaitannya dengan bulan suci Ramadan, bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia karena diturunkannya Al-Quran. Kemudian di antara keutamaan yang lain dari bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain adalah di bulan Ramadan Allah menutup pintu nerakanya, membuka pintu surganya, dan membelenggu setan-setan. Jadi Allah menutup pintu nerakanya, membuka pintu surga, membelenggu para setan. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup sama Allah. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu atau dirantai sama Allah. Di antara maknanya pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup oleh Allah. Kata Al-Qadiyat, kata beliau apa? Di bulan Ramadan seseorang itu dia akan lebih mudah untuk beribadah. Seseorang itu lebih mudah untuk beramal soleh, dan seseorang itu lebih susah untuk berbuat maksiat. Dan ini kalau kita rasakan benar adanya seperti itu. Kalau masuk bulan Ramadan, kita yang biasanya malas baca Quran jadi lebih semangat baca Al-Qurannya. Yang biasanya pelit, nggak pernah sedekah, ketika datang bulan Ramadan, Masya Allah kesempatan untuk sedekah luar biasa besar, dan kita jadi lebih semangat untuk bersedekah. Semangat untuk zikir di masjid-masjid, bapak-bapaknya biasanya kalau selesai dari sholat langsung pelencing pulang. Biasanya setelah sholat wajib zikirnya lebih lama, ya kadang bisa setengah jam, meskipun yo dikira 10 menit tidurnya 20 menit kadang ya, layah-layah sementing ning masjid ya di rumah Allah ya. Jadi semangat untuk beribadah ini semakin besar ketika di bulan suci Ramadan, dan maksiat pun lebih, prosentasenya lebih berkurang. Dan itu bisa kita lihat ya, hari ini kalau di bulan Ramadan itu orang-orang yang mau maksiat mikir-mikir dulu sih. Orang-orang laki-laki perempuan yang biasanya pacaran siang hari, asose istirahat ya. Saya nunggu Ramadan selesai baru nanti ketemuan lagi ya. Atau orang yang mau nyuri maling misalkan, itu juga mikir-mikir dulu kalau mau maling, seperti itu. Kemudian apa? Setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian di antara kita yang bertanya-tanya, Ustadz, kalau setan itu benar dibelenggu oleh Allah di bulan suci Ramadan, kenapa hari ini masih ada orang yang berbuat maksiat? Begitu nggih? Di bulan Ramadan masih ada nggak orang yang nyuri? Ada. Orang yang nggak sholat? Ada. Nah pertanyaannya, kenapa masih ada orang berbuat maksiat di bulan Ramadan? Padahal Allah telah membelenggu para setan. Di antara alasannya yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, sumber kemaksiatan itu bukan hanya setan. Termasuk di antara sumber kemaksiatan itu adalah hawa nafsu kita. Jadi orang yang dia sudah terbiasa maksiat, setan nggak perlu ngempori bu pak, setan nggak perlu ngajak, setan nggak perlu nunjukkan ke kita, ngarahkan ke kita, tidak perlu. Ya, kalau orang dia sudah menjadi residivis maksiat lah begitu, hobinya maksiat dan dia sudah dikuasai sama hawa nafsu, setan nggak perlu nunjukkan. Nanti dengan sendirinya hawa nafsunya akan membawa dia melakukan kemaksiatan. Layaknya seorang anak kecil, kalau dia awal-awal sholat itu kita suruh, kita paksa, kita arahkan. Kalau sudah terbiasa datang ke masjid, perlu disuruh nggak Pak Bu? Kadang nggak perlu disuruh.
dia nanti akan jalan sendiri ketika sudah adzan. Nah, begitulah kurang lebih perumpamaan orang-orang yang dia sudah terbiasa maksiat, maka setan nggak perlu menggoda, setan tidak perlu menyuruh, dengan sendirinya hawa nafsunya tadi yang akan membawa dia melakukan kemaksiatan. Kemudian alasan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, benar setan itu dibelenggu oleh Allah, tapi mereka masih bisa mengganggu, hanya saja dia lebih terbatas gangguannya. Mungkin yang di rantai yang diikat tangannya, kakinya, lehernya diikat, tapi lisannya, mulutnya masih bisa ngomong, misalkan ya, meskipun dia dibelenggu, dia masih tetap bisa menggoda, tapi godaannya terbatas dibandingkan dengan godaan setan di bulan-bulan yang lain, begitu. Kemudian alasan yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama adalah sejatinya setan itu dibelenggu oleh Allah bukan secara makna hakiki, tapi secara kiasan. Maksudnya dibelenggu apa Ustaz? Maksudnya dibelenggu adalah karena di bulan Ramadan seseorang itu mudah untuk beribadah dan susah untuk bermaksiat, dan begitu besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia itu disibukkan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi seolah-olah setan kalau mau ganggu kita susah. Ya, seolah-olah dia sedang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh para ulama di antara alasan yang ketiga. Yang keempat apa Ustaz? Yang keempat adalah tidak semua setan itu dibelenggu oleh Allah. Yang dibelenggu oleh Allah itu hanya setan dari golongan jin. Sedangkan setan dari golongan manusia itu masih dibiarkan oleh Allah bebas sebebas-bebasnya. Ya. Karena setan itu ada dua macam. Kata Allah di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan yang membuat was-was hati manusia. Minal jinnati wan nas. Baik itu setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Setan dari golongan jin dibelenggu oleh Allah. Tapi setan dari golongan manusia mereka masih berkeliaran, masih bebas. Maksudnya adalah orang-orang yang dia memiliki hatinya seperti setan. Kecenderungannya itu bermaksiat, berbuat dosa, maksiat terus seperti itu. Ya, kalau kita misalkan lagi duduk di teras rumah atau mungkin duduk di masjid atau di pinggir jalan, kita niatnya mungkin nggak mau maksiat ya, niatnya baca Quran, tiba-tiba datang teman kita yang terbiasa ngibah, terbiasa ngomongin orang lain, terbiasa mencela orang lain, tiba-tiba datang ke samping kita, ngajak ngomong kita. Akhirnya kita yang awalnya nggak mau gibah orang, nggak mau melakukan maksiat, tiba-tiba terpancing untuk gibahin orang lain atau membicarakan keburukan orang lain atau memfitnah orang lain. Nah, ini sejatinya teman kita ini setan dalam bentuk manusia yang mencoba untuk menggoda kita supaya melakukan kemaksiatan. Itu diantara alasan yang disampaikan oleh para ulama. Baik, ini keutamaan bulan Ramadan yang keberapa? Yang ketiga. Pintu neraka ditutup oleh Allah, pintu surga dibuka oleh Allah, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat apa Ustaz? Terdapat malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Di bulan Ramadan terdapat malam yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan keberkahan. Malam apa ini? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Saking istimewanya kejadian Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala bahkan menurunkan satu surat khusus yang membahas tentang malam Lailatul Qadar, yaitu surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan seterusnya. Dan malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang istimewa, malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Di antara istimewanya malam Lailatul Qadar apa Ustadz? Yang pertama, di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah di malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti bisa dibaca di surat Al-Qadr ayat ketiga. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Artinya kalau seandainya kita beribadah di malam Lailatul Qadar semalam suntuk, maka kita mendapatkan malam Lailatul Qadar seolah-olah kita telah beribadah kepada Allah
selama 1000 bulan, atau kalau dikalkulasikan dalam bentuk tahun sekitar 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, ibadah yang kita lakukan satu malam itu dihitung oleh Allah seperti kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Itu kalau kita dapat satu malam. Kalau seandainya kita bisa dapat 10 malam atau 10 tahun, Masya Allah, 83,4 kali 10 berarti 834 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya malam Lailatul Qadar ini merupakan keistimewaan yang Allah taala berikan hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang lain tidak ada malam Lailatul Qadar. Sehingga ini menjadi kabar gembira untuk kita semua. Meskipun Allah itu memberikan umur untuk kita semua, umur yang relatif pendek antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'ina sanah." Umur umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa qaliluhum man yajuzu 'ala dzalik, dan sedikit saja di antara mereka yang umurnya lebih dari itu. Meskipun umur kita tergolong umur yang pendek jika dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Umat-umat yang lain ada yang umurnya 1000 tahun lebih, ada yang ratusan tahun, tapi kita diberikan keistimewaan oleh Allah bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa memaksimalkan malam Lailatul Qadar, kita bisa dihitung beribadah kepada Allah selama 834 tahun, Masya Allah. Itu kalau kita dapatnya 10 tahun. Kalau dapat 20 tahun Pak Bu, berarti berapa itu? 83,4 kali 20, 1608 tahun. 680 ya? 1680 tahun, betul Mas Arif? Ya Masya Allah. Siapa di antara kita yang bisa beribadah 1000 tahun lebih? Coba bayangkan. Ya, ini subhanallah sekali. Kalau kita benar-benar bisa dapat malam Lailatul Qadar loh ya, kalau kita bisa benar-benar maksimalkan untuk ibadah. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya di malam itu kok kita qadarullah menghabiskan malam tersebut untuk bermaksiat kepada Allah? Naudzubillah ya Allah. Ternyata malam itu karena ada film Korea baru misalkan, ibu-ibu semangat nonton film Korea semalam suntuk ya, atau nonton dangdutan misalkan ya, atau nonton TV yang gak ada manfaatnya. Naudzubillah. Itu berapa dosa yang akan kita dapatkan, coba bayangkan. Kira-kira dosanya dilipat gandakan gak Pak Bu? Dosanya dilipat gandakan gak kalau seandainya kita bermaksiat pas di malam Lailatul Qadar? Ya, para ulama kemudian menjelaskan masalah ini. Para ulama mengatakan kalau seseorang dia berbuat baik, berbuat amal soleh di malam Lailatul Qadar, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Tapi kalau seandainya seseorang dia berbuat maksiat, berbuat dosa di malam Lailatul Qadar, dosanya tidak dilipat gandakan oleh Allah, tapi kualitasnya akan semakin bertambah. Dosa itu ada bentuknya kuantitas dan kualitas. Kalau kuantitas itu namanya kamiyah, kalau kualitas namanya kaifiyah. Kaifiyahnya bertambah, kamiyahnya tidak. Kalau seseorang dia berbuat maksiat di bulan suci Ramadan, dosanya dihitung 1, tapi dia akan semakin membesar. Kualitas dosanya semakin gede, semakin besar. Itu bahayanya. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha." Barang siapa yang dia berbuat baik, baginya 10 kali lipat dari pahala tersebut atau kebaikan tersebut. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang dia berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah tidak akan membalas maksiat tersebut kecuali yang semisalnya. Maksiatnya tidak dilipat gandakan oleh Allah, tapi kualitas dosanya, kaifiyahnya itu akan semakin gede, semakin menggunung. Naudzubillahi min dzalik. Ini keutamaan yang pertama malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang kedua dari malam Lailatul Qadar adalah di malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat-malaikatnya yang mulia. Bahkan dijelaskan di dalam sebuah atsar, di malam Lailatul Qadar itu Allah akan menurunkan malaikat yang nantinya akan mencari hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah, yang sedang baca Quran, yang sedang sholat tahajud, yang sedang berzikir kepada Allah, yang sedang beribadah. Makanya jangan sampai Bu, kalau seandainya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu Allah menurunkan malaikat-malaikatnya untuk nyari kita, ternyata posisi kita sedang nawar baju di mall, nyari sendal, nyari sepatu, golek lipstik, misalkan lagi nawar ya, malaikat lagi nyatet kita,
Padahal berharapnya yang dicatat itu pahala, ternyata yang dicatat kita lagi nawar sendal misalnya. Alhamdulillah. Makanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maksimalkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, baca Quran, zikir. Kita banyak habiskan waktu untuk beribadah. Belanja boleh, tapi jangan banyak-banyak, jangan jangan seharian lah, mosok belanja dari esok sampai tengah wengi. Apalagi sekarang ada naik sale ya, diskon tengah malam ya, tengah malam yang harusnya kita sibuk untuk sholat tahajud, baca Quran, tapi malah sibuk dengan tuku kelambi ya, karena banyak diskon, banyak promo di situ nggih. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Kata Allah di dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan. Ini fadilah yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian keutamaan yang keempat dari malam Lailatul Qadar adalah malam Lailatul Qadar itu disebut oleh Allah dengan salamun. Salamun. Kata Allah di dalam surat Al-Qadr ayat kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan salamun. Kalau di dalam Al-Quran terjemahan, salamun diartikan kesejahteraan. Hatta matla'il fajr, sampai dengan terbitnya waktu fajar. Nah, kata salamun menurut Imam Mujahid, seorang ahli tafsir, murid dari mufassir Nabi yaitu Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan salamun atau malam yang penuh dengan keselamatan di sini maknanya adalah setan-setan itu dia susah untuk menggoda kita. Kita akan selamat dari godaan setan karena kaum mukmin, karena orang Islam atau orang-orang beriman menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selamat dari setan atau godaan setan. Yang terakhir, yang kelima di antara keutamaan malam Lailatul Qadar adalah di malam ini Allah menurunkan takdir tahunannya. Karena takdir yang Allah taala tetapkan kepada seorang hamba itu ada 4 macam kata para ulama ini. Yang pertama adalah takdir yaumi. Takdir yaumi itu adalah takdir harian, di mana Allah Subhanahu wa taala setiap hari menyuruh kepada malaikatnya untuk mencatat ulang takdir 1 hari penuh yang akan dialami atau terjadi oleh manusia atau hamba-hamba Allah. Ada takdir sanawi, takdir tahunan, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mencatat ulang takdirnya untuk kejadian yang akan terjadi selama 1 tahun penuh. Dan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan atau Allah taala perintahkan kepada malaikat untuk mencatatnya tepat di malam Lailatul Qadar. Nanti bisa dibaca di surat Ad-Dukhan ayat keempat. Fima yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ini namanya takdir sanawi. Yang ketiga adalah takdir yang Allah Ta'ala tentukan pada saat kita berada di dalam rahim perut ibu kita, yaitu ketika kita berusia 4 bulan atau 120 hari. Ketika janin berusia 120 hari di dalam rahim seorang ibu, Allah mengutus malaikat yang mulia, fayunfakhu fihi ar-ruh. Kemudian ditiupkan ruh di dalam janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk mencatatkan 4 hal. Apa itu Ustaz? Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Yang pertama yang Allah tentukan adalah rezekinya. Yang kedua adalah ajalnya, matinya, meninggalnya kapan. Yang ketiga adalah amalannya. Yang keempat adalah syaqiyyun aw sa'idun, bahagia dan sengsaranya. Itu takdir yang ketiga. Takdir yang keempat adalah takdir azali, yaitu takdir Allah yang Allah Ta'ala tetapkan di zaman azali, yang Allah bukukan di dalam Lauhul Mahfuz untuk kejadian yang akan terjadi di seluruh alam semesta ini. Itu 4 takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Nah, di malam Lailatul Qadar Allah menetapkan takdir sanawinya, takdir tahunannya. Ini keutamaan bulan Ramadan yang keberapa? Yang keempat, bahwa di bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Yang terakhir, keutamaan bulan Ramadan
dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain adalah di bulan Ramadan merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum, waktu selama Ramadan, baik itu pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Maka siapapun dia, kalau dia punya hajat, silahkan dipanjatkan, diminta sama Allah, mau pagi hari, siang hari, malam hari, insya Allah waktunya mustajab. Apalagi kalau seandainya doa-doa tersebut dipanjatkan di waktu-waktu yang memiliki takhsis atau pengkhususan khusus, bahwa waktu ini adalah waktu yang mustajab. Misalkan kapan Ustadz? Misalkan di antara waktu mustajab yang lain adalah waktu yang kita berdoa ketika menjelang iftar atau menjelang berbuka puasa. Ini Masya Allah, ini waktu yang sangat mustajab sebelum iftar atau sebelum berbuka. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, sebelum berbuka puasa harusnya kita ini menyibukkan diri dengan berdoa. Kalau bisa 10 menit atau minimal 5 menit sebelum berbuka itu kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita habiskan waktu yang mustajab ini nonton TV, atau mungkin guyonan rak jelas, atau mungkin main-main gak jelas. Maka kita berusaha untuk memaksimalkan waktu yang mustajab ini untuk berdoa kepada Allah waktu menjelang berbuka. Apalagi kalau seandainya doa ini dipanjatkan pada saat kita dalam keadaan berpuasa. Kata Rasulullah SAW dalam hadits yang sahih, beliau mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum, 3 orang yang doanya itu tidak tertolak oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama adalah da'watus shaim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah imamun adil, doanya seorang pemimpin yang dia adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang berdusta atau pemimpin yang zalim. Yang ketiga adalah dakwatul madlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Jadi doa orang yang berpuasa sampai dengan dia berbuka itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kurang lebih 5 hal yang menjadi keistimewaan dan kekhususan bulan Ramadan jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tentunya masih banyak keistimewaan lain yang bisa kita cari, yang bisa kita pelajari. Intinya apa? Intinya kita mencoba untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah. Semoga Ramadan kita tahun ini Pak Bu menjadi Ramadan yang berkualitas, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa membaca Al-Qur'an dengan maksimal, zikir dengan maksimal, sedekah juga dengan maksimal, seluruh ibadah bisa kita maksimalkan sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa tujuan dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hadza wallahu taala a'lam bishawab. Selesai sudah pembahasan kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan juga menjadi ilmu yang bisa kita amalkan, serta ilmu yang bisa kita dakwahkan, kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.